Presiden Prabowo minta kepada Pak Said Didu untuk memimpin gerakan perlawanan menghadapi oligarki nasional. Di mana pusatnya? PIK 2. Jadi PIK 2 itu negara di dalam negara. Kemudian Presiden Prabowo bagi tugas apa? Menghadapi oligarki tingkat internasional. Di mana pusatnya? City of London. Jadi ternyata oligarki itu tidak hanya di Indonesia. Sampai pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, ini selevel Muhammadiyah, sampai memberikan statement, jihad konstitusi yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah itu hasilnya akan hambar kalau Indonesia masih dicengkram oleh oligarki. 9 naga yang sekarang pusatnya di PIK 2. Makanya negara-negara berkembang termasuk di Indonesia dipaksa untuk apa? Hutang. Ya kan, sampai kiamat hutang. Terus untuk membayar hutang, pajak. Pajaki rakyatmu. Itu Pak. Bayangkan Pak, mafia minyak saja berapa negara Indonesia dirugikan? 1.000 triliun. Itu baru mafia minyak, oil. Belum lagi mafia nikel, mafia emas, mafia batu bara, mafia. Fa'inna saqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih pada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina aamanu. Dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin di muka bumi ini gugur sebagai syuhada atau mati syahid. Wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah di jalan Allah. Sekali lagi, Allah tidak menyukai orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Kenapa? Al-hayatu akidah wal jihad. Karena hakikat kehidupan itu adalah akidah, mempertahankan akidah dan jihad, berjuang. Apalagi Rasulullah sudah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amril Islam wa abudus salah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya sholat,
Puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Bahkan sampai Rasulullah mengingatkan, barang siapa dari umat Rasulullah selama hidupnya tidak pernah berjihad di jalan Allah, selama hidupnya tidak pernah bercita-cita atau berangan-angan untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, matalah su'batun min nifaq, maka matinya termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan. Artinya mati dalam keadaan munafik. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Imran ayat 140 ini Allah munculkan, dari surah ini Allah munculkan sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Kapan? Sebagaimana hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad, yang sering kali saya sampaikan setiap kajian hari Selasa. Kenapa itu sering kali saya ulang-ulang? Karena ternyata ketika kita potret realitas umat, ternyata banyak yang berguguran. Bahasa kasarnya itu jebol. Hadis itu seringkali saya ulang-ulang, tapi yang kita saksikan di tengah-tengah umat banyak yang berguguran. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa, thumma takunu mulkan adran fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa, thumma takunu mulkan jabriyah fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad yang seringkali saya sampaikan setiap kajian hari Selasa di Masjid Al-Ikhlas ini. Jadi Rasulullah mengabarkan golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1342 tahun kalau hitungan Hijriah. Cukup panjang sekali. Jadi golongan mukmin benar-benar mengaplikasikan sistem tauhid dalam hidup dan kehidupannya, sehingga keberkahan Allah turunkan di bumi. Tapi setelah itu, sebagaimana Rasulullah mengabarkan, tsumma takunu mulkan jabriyah fa yakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sa'yarfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup sekarang ini. Ini masa-masa yang cukup berat yang akan dialami oleh umat Rasulullah. Skopnya tidak hanya Indonesia, skopnya global. Sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Ini masa-masa yang cukup berat. Kenapa? Karena periodisasi sejarah yang keempat ini seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Ini seluruh dunia. Bahkan Rasulullah mengabarkan periodisasi sejarah yang keempat ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattaqarbuz zaman wa yanqusul amal wa yaqussuh wa tadharul fitan. Rawahu Muslim. Zaman semakin mendekat, artinya waktu semakin singkat. Wa yanqusul amal, amalan semakin sedikit. Wa yaqussuh, kedengkian, hasad
semakin meluas di mana-mana. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun. Kata Rasulullah, akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya. Artinya apa? Tahun-tahun yang penuh penipuan. Apa bahasa sekarang? Hoax. Apa kalau ibu-ibu itu? Hoax. Ya. Ini masanya. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Sudah terjadi di Indonesia. Orang yang jujur, orang yang amanah disingkirkan, tidak dihormati. Sementara pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Bahkan Rasulullah mengabarkan, kalian nanti akan menyaksikan orang dungu. Orang dungu itu orang bodoh, dimulia-muliakan. Sementara ulama dilecehkan. Apa kalau di Indonesia? Dikriminalisasi. Dan ini sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, 10 tahun kok yang lalu, ya kan? 2014 sampai Oktober 2024, kita baru kaget setelah Menkumham Profesor Yusril Eza Mahendra menyampaikan, mulai 2014 sampai Oktober 2024, ulama, ustadz, aktivis yang dijebloskan ke penjara oleh Mulyono itu 44.000 seluruh Indonesia. Baru tahu? Baru tahu? Luar biasa. Luar biasa. Sehingga akhirnya Presiden Prabowo mengeluarkan amnesti, pengampunan. 44.000 diampuni, bebas. Itu rata-rata ulama, ustadz, aktivis seluruh Indonesia. Luar biasa. Belum lagi 800 lebih, hampir 800 berapa ya? Hampir 900 petugas KPPS tanpa pertanggungjawaban. Bahkan sampai Dokter Ani Hasibuan, seorang dokter yang terpanggil hati nuraninya. Se-Indonesia ini cuma satu ini, terpanggil hati nuraninya. Ini petugas KPPS ini 800 lebih, hampir 889. Ini manusia, bukan binatang. Bahkan Mabes Polri mengancam siapa yang melakukan otopsi, penjara 10 tahun. Luar biasa. Padahal Indonesia punya kebijakan, punya konstitusi negara, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kok berubah jadi negara biadab? Wah, kenapa? Ini sampai akhirnya Dokter Ani Hasibuan mencoba untuk melakukan otopsi sembunyi-sembunyi. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan rata-rata petugas KPPS itu pakai arsenik lewat minumannya ketika bertugas. Akhirnya Ibu Dokter Ani Hasibuan kena berapa? 10 tahun penjara. Indonesia. Belum lagi apa lagi, Pak? Yang di depan Bawaslu berapa? 300 umat Islam dihabisi di penjara-penjara. 3 anak SMP yang umurnya masih 15 tahun dihabisi oleh 10 brimob. Nah, kemarin di Jogja
Di Jogja kemarin geger ini Pak, Jogja. Gara-gara satu brimob membantai anak SMP. Ya kan? Geger di Jogja. Terjadi kerusuhan di Jogja kemarin. Tapi tidak diekspos di media. Ini Harun Al-Rashid, anak SMP yang tidak tahu apa-apa. Dia sedang main-main. Karena rumahnya dekat dengan Bawaslu. Dihantam dengan balok kayu. Ditendang. Kepalanya dihantam dengan popor senjata oleh brimob. 10 brimob menghabisi satu anak SMP. Akhirnya dibuang. Jenazahnya di selokan yang penuh lumpur. Relawan ngangkat. Kepalanya itu sudah lunak. Artinya tempurungnya sudah hancur. Pertanyaannya, kira-kira 10 brimob itu diadili tidak di Indonesia? Bebas. Bebas. Inilah Indonesia. Belum lagi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Setelah 300 itu 52 orang. Itu di depan Bawaslu. Hilang. Tidak tahunya sudah jadi mayat semuanya. Setelah ditemukan, mayatnya gimana kondisinya? Semuanya sudah dibedah, sudah jahitan semuanya. Di mana Pak? Organ-organ tubuhnya dijual. Indonesia. Belum selesai 6 laskar FPI. Belum selesai stadion Kanjuruhan. Ratusan gitu. Pertanyaannya, kok tiba-tiba pada saat sidang pengadilan kepala brimob diumumkan meninggal? Nah, kalau kepala brimob hadir dalam sidang pengadilan, otomatis dia akan nyanyi. Siapa yang memerintahkan ini? Karena di belakangnya ada perang bintang, perang jenderal. Astagfirullah. Ini bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Ini masa-masa yang cukup berat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga mengingatkan, kalian nanti akan menyaksikan Ar-Ruwaibito. Ar-Ruwaibito itu orang yang tidak paham din, tidak paham agama, tapi mimpin rakyat kebanyakan. Tidak paham din. Bahkan itu dilihat oleh karyawan-karyawan gubernuran. Ketika wudhu, basuh muka, selesai itu basuh kaki, langsung sholat. Kira-kira sah nggak wudhunya itu? Nah, ini. Mereka tidak paham din, tapi mimpin rakyat. Ini Ar-Ruwaibito. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah sudah terjadi di Indonesia. 1447 tahun yang lalu Rasulullah sudah ngabarkan, kalau sudah imaratus sufaha diangkat menjadi pemimpin, maka yang terjadi, kata Rasulullah, fasad, kerusakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sudah terjadi di Indonesia. 1 bulan yang lalu saya bertemu dengan mantan Panglima TNI, Pak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantyo, di Pandaan. Ada sebuah acara. Ustadz Andri, 10 tahun Indonesia dirusak oleh Mulyono. Itu analisis jenderal-jenderal untuk recovery Indonesia itu dibutuhkan waktu 60 tahun. Untuk recovery 60 tahun. Nah, kalau 60 tahun bapak-bapak yang di muka ini yang
nggak menangi, Pak. 60 tahun. Nah, kalau 60 tahun setiap presiden dua periode, butuh 6 presiden baru Indonesia itu sehat. Sampai seperti itu. Ini analisis jenderal-jenderal angkatan darat yang disampaikan kepada saya 1 bulan yang lalu di Pandaan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, beberapa minggu yang lalu Presiden Prabowo menerima tokoh-tokoh oposisi, Pak Said Didu, Abraham Samad, Profesor Siti Zahra, Susno Duaji, atasannya Pak polisi ini, Pak Susno Duaji. 5 jam diterima di kediaman Presiden Jalan Kertanegara. Masya Allah, Pak. Ternyata tokoh-tokoh oposisi dengan pemerintah punya visi misi yang sama. Sampai terakhir apa? Presiden Prabowo minta kepada Pak Said Didu untuk memimpin gerakan perlawanan menghadapi oligarki nasional. Di mana pusatnya? PIK 2. Jadi PIK 2 itu negara di dalam negara. Kemudian Presiden Prabowo bagi tugas apa? Menghadapi oligarki tingkat internasional. Di mana pusatnya? City of London. Jadi ternyata oligarki itu tidak hanya di Indonesia. Sampai pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, ini selevel Muhammadiyah, sampai memberikan statement, jihad konstitusi yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah itu hasilnya akan hambar kalau Indonesia masih dicengkram oleh oligarki 9 naga yang sekarang pusatnya di PIK 2. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ternyata oligarki internasional itu pusatnya di City of London. Dulu promotornya Belfort, Rothschild, Rockefeller, Theodore Herzl. Ini tokoh-tokohnya. Dari City of London bisa mendirikan negara ilegal Amerika. Karena benua Amerika itu kan milik India. Dari City of London bisa mendirikan negara ilegal Australia. Australia itu kan aborigin, itu pemilik aslinya. Bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, dari City of London ini kekacauan global itu muncul dari sana. Bahkan semua sumber daya alam Indonesia itu dikendalikan dari City of London. Dulu ini Union Jack, gabungan antara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Mereka penjajah. Jadi dulu penjajahannya lewat militer, tapi sekarang penjajahannya lewat ekonomi. Sehingga muncullah bursa saham London. Itu. Makanya negara-negara berkembang termasuk di Indonesia dipaksa untuk apa? Hutang. Ya kan, sampai kiamat hutang. Terus untuk membayar hutang, pajak. Pajaki rakyatmu. Itu Pak. Itu dikendalikan di City of London. Mereka terpisah dari kerajaan Inggris. Punya markas sendiri. Mereka ditopang oleh 12 kapital dunia. Jadi oligarki dunia ini pusatnya di City of London. Makanya ketika pertemuan antara Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh oposisi bagi tugas.
Bahkan pengendali mafia di Indonesia itu pusatnya di City of London. Bayangkan Pak, mafia minyak saja berapa negara Indonesia dirugikan? 1.000 triliun. Itu baru mafia minyak, oil. Belum lagi mafia nikel, mafia emas, mafia batu bara, mafia. Bahkan ketika saya diundang LNG Bontang, qadarullah saya bertemu dengan presiden direksinya, presiden direktur LNG Bontang. Pak, saya dapat info dari Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK. Hutang Indonesia itu cukup dibayar dari LNG Bontang. Karena apa? Dari support dari LNG Bontang untuk negara itu rutin 2.500 triliun. Kalau selesai, hutang Indonesia selesai, itu cukup dari LNG Bontang saja. Itu setiap kakak, setiap kepala keluarga se-Indonesia ini akan dapat subsidi dari negara. Duduk manis saja, duduk manis itu dapat subsidi dari negara 20 juta rupiah per kepala keluarga. Itu dari Bontang saja. Tapi kira-kira terjadi enggak? Dapat kiriman enggak Bapak? Ya. Ini baru Bontang saja. Sampai-sampai Direktur BI, Direktur Bank Indonesia, ekspor sumber daya alam Indonesia surplus, tapi duitnya kemana? Kosong. Mafia. Bayangkan, mafia minyak saja negara dirugikan 1.000 triliun. Nah, kira-kira Pak, kawasan ini, kira-kira kalau yang duit yang 100 ribuan, yang plastikan itu ya, ditumpuk 1.000 triliun, muat enggak kira-kira di masjid ini? Enggak muat Pak, enggak muat. 1.000 triliun itu baru satu mafia. 1.000 triliun luar biasa Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah.